Bagian kedua dari kesaksian kita adalah perbuatan. Jikalau Yesus telah mengubah kehidupan kita, hal itu akan mulai nyata dari perbuatan kita. Kasih akan menandai semua tindakan kita terhadap orang lain. Akan tetapi, kita tidak berbicara tentang jenis kasih yang normal. Seseorang mungkin telah berusaha, tetapi mungkin kasihnya masih merupakan kasih yang biasa. Kasih itu mengatakan, "Baiklah, saya akan berbuat baik dan mengasihi engkau. Jadi engkau sebaiknya juga berbuat baik kepada saya." Kasih yang biasa sering memusatkan perhatian kepada diri sendiri. Akan tetapi kasih Kristiani adalah kasih ilahi yang khusus yang kita terima dari Tuhan, adalah berlainan. Kasih itu mengatakan, "Saya akan mengasihi engkau, titik." Kasih semacam ini tidak mempunyai motif yang tersembunyi. Kasih itu benar dan sejati, walaupun tidak akan menerima imbalan atau keuntungan. Kasih seperti itulah yang Yesus ingin dunia lihat di dalam kita. Jenis kasih ini tidak hanya ditunjukkan kepada teman-teman kita, tetapi kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang memusuhi kita. Hal ini terjadi karena kasih itu bukanlah kasih kita sendiri, melainkan kasih Allah yang mengalir melalui kita. Ajaran ini kedengarannya aneh bagi murid-murid ketika Yesus mulai membicarakannya dalam khotbah di bukit. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga. Matius 5 ayat 44 dan 45. Yesus bukan hanya mengajarkan prinsip-prinsip ini. Ia memberi contoh dengan jalan mendoakan serta mengampuni orang-orang yang menyalibkan Dia. Memang mudah untuk mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Ciri orang Kristen adalah mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi. Kasih Kristen kita seharusnya diperlihatkan setiap hari, di rumah, di sekolah, di lingkungan, dan di tempat kerja. Kadangkala kita diuji, dan dalam beberapa situasi kita membutuhkan kasih karunia dan pertolongan Allah untuk mengasihi seperti Ia mengasihi. Akan tetapi, perhatian kita untuk memberikan kesaksian Kristen yang baik biasanya menolong kita menanggung perlakuan yang kasar. Bagian ketiga adalah bersaksi dengan perkataan. Penginjilan seorang kepada seorang merupakan metode yang digunakan oleh Yesus. Contoh-contoh tentang hal menyampaikan kesaksian kepada teman-teman dituliskan dalam pasal 1 kitab Yohanes. Andreas menyampaikan kabar baik kepada saudaranya Petrus. Kami telah menemukan Mesias. Yohanes 1 ayat 41. Kemudian dalam pasal ini juga Filipus memberitahu temannya Nathanael. Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Yohanes 1 ayat 45. Barangkali hati Andreas maupun hati Filipus meluap-luap karena gembira sewaktu mereka menyampaikan kabar baik itu kepada teman mereka. Tidak mungkin orang mencegah mereka untuk berbicara tentang perjumpaan mereka dengan Yesus. Sesudah Nathanael bertanya kepada Filipus tentang Yesus, Filipus mengundang Nathanael untuk datang dan lihat sendiri apakah ia Mesias atau tidak. Bagaimana cara kita menyampaikan kesaksian kita? Pertama, sampaikan pengalaman kalian sendiri. Filipus berkata, kami telah menemukan Dia. Ketika berbicara kepada teman-temanmu, kalian dapat menceritakan pengalaman penyelamatanmu sendiri kepada mereka. Beritahukan kepada mereka apa yang telah dilakukan Kristus untuk diri kalian dan betapa pentingnya Yesus untuk kalian. Kedua, dasarkan pengalaman itu pada firman Allah.
Semakin banyak pengetahuan Alkitab kalian peroleh, semakin yakin kalian dalam bersaksi. Kalian dapat diperlengkapi dengan lebih baik untuk menerangkan siapa Yesus itu. Mengapa ia datang ke dunia, dan bagaimana rencana penyelamatan itu? Dan pertanyaan-pertanyaan kalian akan didukung oleh kekuasaan firman Allah. Ketiga, ajaklah teman-teman kalian datang kepada Kristus. Seorang pria menolak ajakan untuk pergi memancing pada hari Minggu dengan pernyataan, "Saya selalu pergi ke gereja pada hari Minggu." Temannya menjawab, "Saya telah mengajakmu 5 kali untuk pergi memancing pada hari Minggu. Tetapi engkau tidak sekalipun mengajak saya untuk pergi ke gereja."